Mengapa bisa dikatakan bahwa berbicara tentang Allah, tentang agama tanpa dilandasi dengan ilmu merupakan dosa yang sangat besar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin dan hadirat sekalian, terkhusus ibu-ibu, para akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan memberikan taufik kepada kita di dunia hingga selamat di akhirat kelak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Salawat dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin dan pemirsa, khususnya ibu-ibu serta akhwat rahimani wa rahimakumullah taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dosa yang sangat dikecam di dalam agama Islam, yaitu berkata-kata tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Berkata-kata tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu, baik mengenai zatnya, nama dan sifat-sifatnya, maupun perbuatan-perbuatan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan pemirsa sekalian, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan yang artinya, termasuk perkara yang sangat merusak adalah perkara tentang berkata tentang Allah tanpa ilmu, baik mengenai nama-namanya, sifat-sifatnya, maupun perbuatannya, serta mensifatinya dengan sifat-sifat yang berlawanan dengan apa yang disifatkan oleh dirinya dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini merupakan pertentangan dan penafian yang besar terhadap hikmah zat yang mempunyai kesempurnaan, perintah dan ciptaan, sekaligus pelecehan terhadap rububiyah dan kekhususan Allah. Jika didasari oleh ilmu, maka hal ini merupakan pembangkangan yang lebih keji daripada syirik dan lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu dosa yang sangat dikecam dalam Islam dan ia merupakan dosa yang sangat besar adalah seseorang berani berbicara tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan ini, berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu yang baik, baik
dalam fatwa, dalam memberikan keputusan, dalam membicarakan agama, hukum-hukum dalam agama Islam dan yang semisalnya. Ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak diketahui. Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, Allah Ta'ala pada ayat di atas mengurutkan keharaman menjadi 4 tingkatan. Pada ayat di atas beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala menyebutkan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang dosa dengan cara mengurutkan menjadi 4 tingkatan. Di mana Allah Ta'ala memulai dengan menyebutkan tingkatan dosa yang lebih ringan hingga yang paling berat. Yang pertama Allah Ta'ala menyebutkan dosa al-fawahish, yaitu perbuatan keji. Kemudian setelahnya Allah Ta'ala menyebutkan keharaman yang lebih daripada itu, yaitu melanggar hak-hak manusia tanpa jalan yang benar, karena berkaitan dengan hak manusia. Kemudian Allah Ta'ala beralih lagi menyebutkan dosa yang lebih besar, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Lalu yang terakhir Allah menyebutkan dosa yang lebih besar dari itu semua, yaitu berbicara tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Jadi pada ayat tadi dalam surat Al-A'raf ayat 33 Allah Ta'ala menyebutkan atau Allah Ta'ala mengurutkan keharaman menjadi 4 tingkatan. Yang pertama berbuat keji, yang kedua melanggar hak manusia tanpa jalan yang benar, tanpa alasan yang dibenarkan, yang ketiga berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, dan yang terbesar dan paling buruk adalah ketika seseorang berbicara tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu, baik dalam memberikan fatwa atau dalam memberikan keputusan. Maka ini adalah perbuatan yang sangat besar, perbuatan dosa yang sangat besar, yang sangat dikecam di dalam agama Islam. Terlebih lagi ketika dia berbicara tentang Allah dilandasi dengan ilmu, tetapi berlawanan dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan dan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan atas Allah Ta'ala. Maka ini merupakan pembangkangan. Ini merupakan pembangkangan, perbuatan yang sangat-sangat dikecam di dalam agama Islam. Dia tahu, dia faham, dia mengerti. Tetapi apa yang ia bicarakan tentang Allah Ta'ala berlawanan dengan apa yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan atas diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dan mengapa bisa dikatakan bahwa berbicara tentang Allah, tentang agama tanpa dilandasi dengan ilmu merupakan dosa yang sangat besar? Maka alasannya karena berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama tanpa dilandasi dengan ilmu bisa membawa kepada dosa-dosa yang lainnya. Bisa menghantarkan kepada kekufuran, bisa menghantarkan kepada kesyirikan yang besar, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Bahkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa menghantarkan kepada perbuatan-perbuatan bid'ah, berbuat-buat hal yang baru dalam masalah agama, menganggap bahwa ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak. Mereka berbicara bahwa ini disyariatkan, bahwa ini dicontohkan, padahal tidak. Itulah yang akan terjadi. Kerusakan semakin besar, kerusakan semakin tersebar, disebabkan karena berani berbicara tentang Allah, tentang agama Islam tanpa dilandasi dengan ilmu agama.
Inilah para hadirin dan pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Allah, berbicara tentang syariat-syariat Allah tanpa ilmu itu merupakan dosa yang sangat dikecam dalam agama Islam. Karena ia menjadi sebab utama keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan bermunculan setelahnya. Nah, salah satu yang terjadi, yang berkaitan dengan berbicara tentang Allah tanpa ilmu, yaitu mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang dengan tidak benar. Mereka berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, namun tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan dalam kitab ini, sungguh orang musyrik yang mengakui sifat-sifat Allah masih lebih baik daripada para pembangkang yang meniadakan sifat-sifat kesempurnaannya. Seperti halnya seorang yang mengakui kerajaan seorang raja tertentu dan tidak menentang kerajaannya serta sifat-sifat yang memang berhak disandang oleh raja tersebut. Tapi ia menjadi seorang sekutu bagi raja tersebut dan dalam sejumlah perkara tidak lain untuk mendekatkan diri kepadanya, masih lebih baik daripada seorang yang menentang sifat-sifat raja sekaligus hal-hal yang membuatnya menjadi raja. Demikianlah yang dibenarkan oleh fitrah dan akal. Berdasarkan penjelasan di atas, di manakah letak pelecehan dan pertentangan terhadap sifat-sifat kesempurnaan Allah dalam peribadahan yang mengagungkan perantara antara hamba dan Allah, sementara hamba tersebut mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara tersebut dengan alasan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah. Nah, di sini para hadirin dan pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, terjadinya penyimpangan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, termasuk berbicara tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Ada istilah yang disebutkan oleh para ahli ilmu tentang penyimpangan dalam nama-nama dan sifat Allah, yaitu ilhad. Ilhad adalah perbuatan penyimpangan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Perbuatan penyimpangan dalam nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Asal makna ilhad itu menyimpang dan berpaling. Asal makna ilhad adalah menyimpang dan berpaling. Nah, yang dimaksud dengan ilhad di sini ketika ia memiliki penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia berbicara tentang Allah, berbicara tentang nama-nama Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah, namun tidak dilandasi dengan ilmu yang benar. Akhirnya dia menyandarkan nama dan sifat kepada Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala berlepas diri darinya. Ya. Atau dia merubah makna dari nama dan sifat Allah yang tidak sepantasnya disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Kita akan menyebutkan bentuk-bentuk penyimpangan dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini bentuk-bentuk ilhad. Bentuk-bentuk perbuatan penyimpangan, bentuk-bentuk ilhad dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan ini termasuk di antara bentuk, di antara contoh berkata tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Yang pertama, bentuk ilhadnya adalah menamai berhala dengan mengambil nama-nama Allah Ta'ala. Seperti perbuatan orang-orang musyrik yang mengambil nama untuk berhala mereka dengan Al-Uzza, yang mana itu diambil dari kata Al-Aziz, yang maha mulia dan perkasa. Mereka beri nama berhala mereka dengan salah satu nama Allah, ya, nama Allah Al-Aziz. Kemudian mereka beri nama berhala mereka dengan Al-Uzza. Begitu pula dengan Al-Lata. Itu diambil dari kata ilah, yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini bagian dari bentuk penyimpangan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan ini perbuatan orang musyrikin. Ini perbuatan orang-orang musyrikin. Mereka menyandarkan atau menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala kepada sesuatu yang tidak benar.
Taib. Itu bentuk ilhad yang pertama, bentuk penyimpangan terhadap nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat Allah adalah menetapkan bagi Allah nama yang tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara menamakan Allah sebagai dengan nama Bapa. Juga seperti perbuatan kaum filosof, ahli filsafat yang menamakan Allah dengan al-illatul fa'ilah, penyebab yang berbuat. Jadi menyandarkan nama-nama kepada Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala sendiri tidak pernah menetapkan atas dirinya. Dan ini sebagaimana perbuatan Nasara atau ahli filsafat tadi yang telah disebutkan. Dan ini termasuk ilhad. Kenapa? Karena penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bersifat tauqifiyah, yang didasari akan dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Tidak boleh kita menyandarkan satu nama ataupun satu sifat kepada Allah Ta'ala yang mana Allah tidak pernah menamakan dan menyandarkan itu semua kepada dirinya. Kita hanya menyandarkan, menetapkan nama dan sifat Allah jika Allah Ta'ala serta Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkannya. Nah, ini perbuatan ilhad yang kedua, menetapkan nama dan sifat Allah yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bentuk penyimpangan pada nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya adalah menyebut Allah dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Mungkin mereka menyandarkan sebuah sifat kepada Allah Ta'ala, namun sifat ini menunjukkan kekurangan dan celaan, padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala maha suci dan maha tinggi dari sifat-sifat tersebut. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan ucapan kotor mereka. Mereka mengatakan, Innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sungguhnya Allah miskin dan kami yang kaya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan hal ini dalam surah Al-Imran ayat 181. Berani mereka mengatakan, Innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Allah itu fakir sementara kami yang kaya. Begitu pula ucapan kotor mereka dalam surah Al-Maidah ayat 64. Yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu, kata mereka. Nah, ini juga termasuk bentuk ilhad, termasuk bentuk penyimpangan. Dan ini berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Berkata-kata tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu, yang pada akhirnya dia menyerupai sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Taib. Kemudian di antara bentuk penyimpangan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, menjadikan nama-nama dan sifat-sifatnya menyerupai nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang ahlu tashbih, yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Termasuk penyimpangan. Dan ini termasuk berbicara tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Dan ini dosa besar. Ketika mereka berani menyamakan sifat-sifat Allah dan makhluk. Berani menyamakan nama-nama Allah dan makhluk. Persis 100%. Dan ini termasuk perbuatan ilhad. Perbuatan yang menyimpang tentang Allah. Dan termasuk berbicara tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah menetapkan bahwa tidak ada satupun di antara makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satupun di antara makhluk yang serupa dengan Allah Ta'ala. Maka di antara bentuk penyimpangan dan perbuatan ilhad adalah ketika seseorang berani menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan yang dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Nah, sekali lagi ini juga termasuk bentuk berkata tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Mungkin semua didasari dengan nafsu atau didasari dengan taklid buta, hanya ikut-ikutan belaka tanpa ia ketahui bahwa apa yang diucapkan berbahaya, bisa mengakibatkan rusak akidahnya. Ya. Karena semua akan berdampak kepada yang lainnya. Berbicara tentang Allah terutama dalam masalah nama-nama dan sifat ini kan berdampak kepada yang lainnya. Kan berdampak kepada yang lainnya. Baik. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberikan ancaman yang keras bagi orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini.
terutama dalam masalah nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 140. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asma'ul husna, nama-nama yang indah. Maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dengan dalam menyebut dan memahami nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala menyampaikan dua ancaman keras bagi orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah. Ancaman yang pertama tertuang dalam bentuk perintahnya, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Ya, perintah ini di sini bersifat ancaman keras bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lainnya, "Dzarhum ya'kulun wa ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong. Mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Begitu pula, wa dzarul ladzina yulhiduna fi tinggalkan, biarkan mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibatnya ketika berani berbicara tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Berani menyandarkan sesuatu kepada Allah Ta'ala padahal sangat bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan atasnya. Jadi ancaman pertama dibiarkan. Dan ini sidraj. Ya. Kemudian yang kedua, ancaman yang kedua adalah sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Maksudnya, mereka akan mendapatkan balasan azab dan siksaan yang sangat pedih di dalam neraka karena penyimpangan yang mereka lakukan. Dan ini, ya, pelanggaran ini merusak tauhid seorang hamba. Pelanggaran ini merusak tauhid. Sebagaimana yang kita tahu, termasuk dalam bagian mentauhidkan Allah Ta'ala, mengisahkan Allah Ta'ala adalah mengisahkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Namun banyak sekali di antara hamba yang berani berbicara tentang Allah, termasuk dalamnya berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa dilandasi dengan ilmu. Tanpa dilandasi dengan ilmu. Berbicara tentang nama, berbicara tentang sifat, berbicara tentang perbuatan tanpa dilandasi dengan ilmu. Padahal yang seperti ini bisa merusak tauhid. Kita harus pahami betul. Di antara bagian tauhid adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan menetapkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, menafikan apa yang Allah Ta'ala nafikan, dan memahami makna dengan pemahaman yang benar. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Artinya, Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Ia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Pada ayat ini para ulama menjelaskan terkumpul di dalamnya 4 jenis tauhid. Rububiyah, uluhiyah, serta asma wa sifat. Rububiyah masuk di dalam firman Allah Ta'ala, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Allah sang penguasa. Adalah tauhid rububiyah, di mana seorang hamba mengisahkan dan mentauhidkan Allah Ta'ala pada kerububihannya, perbuatan-perbuatan yang khusus bagi diri Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah, tercantum dalam firman-Nya, fa'budhu wastabir li'ibadati. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dengan beribadat hanya kepadanya. Kemudian tauhid asma wa sifat tercantum dalam firman-Nya, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau tahu ada seseorang yang sama dengan Allah yang patut ibadahi? Serupa dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini menandakan bahwa
menyimpang dalam masalah nama-nama Allah, berbicara tentang Allah, baik nama-nama dan sifatnya, ini bisa merusak tauhid. Padahal kita tahu, tauhid yang sempurna adalah kunci keselamatan hamba. Ya. Tauhid yang sempurna adalah kunci keselamatan hamba dunia dan akhirat. Salah satu yang bisa menjadikannya penghuni surga dengan ridha serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kunci keselamatan. Ya. Beliau mengatakan, "Man qabila minni kalimah allati aradtuha ala ammi faradda alayya fahiya lahu bihi najah." Barang siapa yang menerima sebuah kalimat dariku yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, namun ia menolaknya, maka kalimat tersebut menjadi kunci keselamatan baginya. Kalimat yang dimaksud adalah La ilaha illallah. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengucapkannya, menghafalkannya, mengamalkan konsekuensi darinya, maka dia adalah seorang muwahhid, seorang yang bertauhid. Dan orang yang bertauhid akan mendapatkan keselamatan kelak pada hari kiamat. Nah, termasuk dari sini kita ambil pelajaran bahwa termasuk di antara komponen tauhid agar seorang hamba dikatakan bertauhid adalah mengimani sifat nama-nama dan sifat Allah Ta'ala dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Ya. Tanpa ada penyimpangan di dalamnya. Sehingga perbuatan ilhad dengan segala macam bentuk ilhad, perbuatan menyimpang dengan segala macam bentuk penyimpangan telah disebutkan, ini merusak tauhid. Ini termasuk bagian dari berbicara tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu, dan ini perbuatan yang sangat besar dosanya dan bisa membahayakan keadaannya kelak pada hari kiamat. Berani berbicara tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu agama. Ya. Baik. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, penyakit ta'til, penafian nama, sifat dan perbuatan Allah, merupakan penyakit kronis yang tidak ada obatnya. Oleh sebab itu, Allah menceritakan kisah imam pemimpin sekte Al-Mu'tazilah, Al-Mu'attilah, penganut paham ta'til, yaitu Fir'aun yang telah mengingkari kabar yang dibawa oleh Nabi Musa, yakni bahwa Rabbnya berada di atas langit. Maka Fir'aun berkata sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Ya Haman, ibnili sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu langit, supaya aku dapat melihat ilah atau Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Tapi apa itu ta'til? Apa itu kelompok Mu'attilah? Yang harus kita fahami, yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Ta'ala pada nama-nama dan sifat-sifatnya, adalah ketika terbebas dari tahrif, ta'til, tamthil, dan takyif. Seseorang dikatakan memiliki tauhid yang benar dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu apabila dia terhindar dari penyakit tahrif, ta'til, sebagaimana disebutkan, tamthil, dan takyif. Tahrif, ta'til, tamthil, dan takyif. Apa yang dimaksud dengan keempat hal di atas? Yang mana keempat hal di atas wajib dihindari oleh setiap hamba agar tauhid tidak rusak. Terutama dalam masalah mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud dengan tahrif? Apa yang dimaksud dengan tahrif? Jadi kita ulangi ya. Seseorang
dikatakan bertauhid kepada Allah Ta'ala pada nama-nama dan sifat-sifatnya apabila terbebas dari empat penyakit. Yang pertama tahrif, ta'til, tamthil, takyif. Tahrif, ta'til, tamthil, dan takyif. Nah, apa yang dimaksud dengan tahrif ini? Tahrif artinya mengubah. Baik mengubah lafaz maupun mengubah makna. Ya. Baik mengubah lafaz maupun mengubah makna. Sehingga tahrif itu ada dua macam. Ada tahrif lafzi, ada tahrif maknawi. Tahrif lafzi itu mengubah satu bentuk lafaz ke bentuk yang lainnya. Sebagai contoh bentuk tahrif lafzi dalam firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Ada sebagian yang mengubahnya menjadi istaula. Karena mereka pandang kata istawa ini bertentangan dengan apa yang mereka fahami. Istawa bersemayam. Istawa ala wartafa'a. Ini bertentangan dengan sifat Allah Ta'ala. Dengan zat Allah Ta'ala, seakan-akan Allah butuh kepada tempat. Harus diubah. Dirubah apanya? Dirubah lafaznya. Dari istawa menjadi istaula. Ini tahrif. Dan tauhid kepada nama-nama dan sifat Allah harus terbebas dari tahrif. Baik. Termasuk juga menambah kalimat dalam firman Allah termasuk tahrif lafzi. Ketika Allah berfirman wajaa rabbuka, ketika Rabbmu datang. Kok Allah Ta'ala datang? Nah, mereka kemudian tambahkan kata di dalamnya. Wajaa amru rabbik, ketika perkara Rabbmu datang. Ketika perkara Rabbmu datang. Ini bentuk tahrif. Merubah lafaz, baik bentuknya mengubah lafaznya atau menambah lafaznya. Dan ini ada sebuah penyimpangan. Ini tahrif lafzi namanya. Yang kedua tahrif maknawi. Secara bentuk, secara lafaz tidak berubah, tetapi yang diubah adalah maknanya serta hakikatnya. Menggantinya dengan makna lafaz yang lainnya. Ya. Ketika sifat ghadab diubah maknanya keinginan untuk membalas. Ya. Dan contoh-contoh yang lainnya. Dan ini termasuk juga tahrif. Jadi tahrif itu ada yang bermakna, ada yang tahrif lafzi, yang diubah adalah lafaznya, yang tentunya juga akan merubah maknanya. Yang kedua secara lafaz tidak dirubah. Tetapi yang diubah adalah maknanya saja. Dan ini wajib hilang dalam diri seorang muwahhid yang mentauhidkan Allah Ta'ala pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan termasuk contoh berbicara tentang Allah tanpa ilmu ketika seseorang berani berbuat tahrif. Berani mengubah lafaz. Berani mengubah makna tentang Allah Ta'ala tanpa dilandasi dengan ilmu. Dan ini sesuatu yang menyimpang. Baik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yuharrifunal kalima amma mawadhi'i. Mereka mentahrif dari makna yang sesungguhnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ta'til. Orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala pada nama-nama dan sifat-sifatnya harus terbebas dari yang namanya ta'til. Apa ta'til? Ta'til itu artinya mengosongkan, meninggalkan. Maksudnya adalah dia meninggalkan dan mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Baik sifatnya mengingkari keseluruhan atau sebagian. Baik dengan cara mentahrif maknanya, ya, ataupun menolaknya. Itu yang dimaksud dengan ta'til. Ketika ada seseorang yang mengingkari semua nama-nama Allah atau sebagiannya. Karena memandang ketika ditetapkan sama halnya dengan menyamakan antara Allah Ta'ala dengan makhluknya. Sehingga mereka tiadakan seluruhnya. Baik karena keyakinan tersebut
atau karena ingin merendahkan zat Allah Ta'ala sehingga mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ini termasuk dengan ta'til. Ini termasuk dengan ta'til. Dan kaidahnya tahrif itu termasuk ta'til. Kenapa? Karena orang yang mentahrif didasari dengan ia menolak nama dan sifat Allah, kemudian pada akhirnya dia mentahrif dengan makna yang sesuai dengan yang ia fahami. Nah, ini dimaksud dengan ta'til. Orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala pada nama-nama dan sifat-sifatnya harus terbebas dari yang namanya ta'til. Baik menolak sebagian atau keseluruhan. Taib. Kemudian yang ketiga, takyif. Takyif itu menyebutkan tentang kaifiyah serta karakteristik sesuatu. Itu disebut dengan takyif. Takyif itu jawaban dari pertanyaan bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya, bagaimana caranya. Itu dimaksud dengan takyif. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mentakyif sifat Allah. Bagaimana sifat Allah, bagaimana karakteristiknya, bagaimana bentuknya, tidak pernah. Karena terdapat dalil naqli dan akli menunjukkan larangan untuk berbuat takyif. Dan itu termasuk di antara berkata-kata tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Seseorang bisa menggambarkan sesuatu itu apabila yang pertama dia pernah melihatnya, yang kedua dia pernah mendengar tentangnya, yang kemudian dia bisa menggambarkan dengan lisannya. Ya, itu yang dimaksud dengan takyif. Ketika ada yang bertanya, Allah Maha mendengar. Bagaimana pendengaran Allah? Allah bisa turun ke langit dunia. Bagaimana caranya turun? Apakah turunnya sebagaimana makhluk? Ya, kita tanya, engkau pernah melihat Allah Ta'ala turun? Ya. Oleh karena itu, takyif dilarang. Kita wajib mengimani nama-nama dan sifat Allah Ta'ala tanpa harus mentahrif. Dan juga tidak boleh adanya ta'til. Dan tidak boleh adanya takyif, menanyakan karakter. Dan ini sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena ia berbicara tentang Allah Ta'ala tanpa dilandasi dengan ilmu. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Orang yang suka mentakyif, biasanya ketika ia menjawabnya, akan berbicara tanpa dilandasi dengan ilmu. Bagaimana Allah seperti ini? Bagaimana Allah seperti, oh Allah Ta'ala seperti ini. Dia menjawab tanpa dilandasi dengan ilmu. Nah, inilah yang akan terjadi. Ya. Tetapi yang harus kita ingat baik-baik, ketika dikatakan orang yang bertauhid terhadap nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, yang dimana dia harus menolak takyif, bukan berarti juga ikut meniadakan kaifiyah dan sifat-sifat Allah. Meniadakan kaifiyah dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Tidak, kita menetapkan Allah Ta'ala dengan namanya dan sifatnya, dan menetapkan ada kaifiyah di balik itu semua. Tapi bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha tahu. Bagaimana keadaan ketika Allah Ta'ala senang, bagaimana keadaan ketika Allah Ta'ala murka, apakah mau disamakan dengan manusia? Maka tidak bisa. Bukan berarti kita menafikan karakter dan karakteristiknya, tidak. Kita tetapkan, hanya saja bagaimananya kita tidak mengetahuinya. Dan tidak boleh disamakan dengan makhluk, karena akan menjadi kelompok tashbih, kelompok musyabbihah, yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Maka sama sekali tidak boleh disamakan. Ya. Terdapat perkataan yang populer yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang firman Allah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya. Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy. Beliau ditanya, bagaimanakah Allah Ta'ala beristiwa? Bagaimana Allah Ta'ala bersemayam? Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, al-istiwa ghairu majhul wal kaif ghairu ma'lum wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Sifat istiwa maknanya diketahui, yaitu bersemayam, ala wartafa'a tinggi,
Dan kaifiyahnya tidak diketahui karena tidak sampai kepada kita. Allah Ta'ala tidak mengabarkannya dan tak satu pun di antara makhluk yang pernah melihatnya. Tak bisa diceritakan. Ya. Wal imanu bihi wajib, tapi meyakininya wajib. Ya. Yang meyakininya wajib. Ada kaifiyah tapi kita tidak mengetahuinya. Wajib meyakini sifat tersebut. Dan wajib meyakini bahwa ada kaifiyah yang Allah Ta'ala tetapkan, tapi kita tidak mengetahuinya dan tidak sampai kepada kita. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya termasuk perbuatan yang bid'ah. Nah, ini penyimpangan yang ketiga berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, itu takyif. Ya, menanyakan bagaimana sifat Allah, bagaimana perbuatan Allah. Nah, ini yang kemudian mungkin akan disamakan dengan yang ada di makhluk, maka ini tidak benar. Kemudian yang berikutnya, termasuk di antara bentuk penyimpangan adalah tamtsil. Tamtsil ini apa? Menyamakan ya sifat Allah dengan makhluk. Memang takyif dan tamtsil mempunyai makna yang sama. Mempunyai makna yang hampir sama, namun ada perbedaan. Takyif lebih daripada tamtsil. Setiap mumatsil pasti mukayyif, namun tidak semua mukayyif adalah mumatsil. Takyif adalah menyebutkan bentuk sesuatu tanpa menyebutkan contohnya, itu takyif. Misalnya seorang mengatakan bahwa pena miliknya bentuknya demikian dan demikian tanpa menyebutkan contoh, itu takyif. Jika menyebutkan contoh, itu tamtsil. Misalnya mengatakan bahwa pena milik A serupa dengan pena milik B, itu tamtsil, menyamakan dan menyerupakan. Ya. Tapi kalau takyif hanya menyebutkan demikian. Jadi lebih umum, dan keduanya tidak diperbolehkan dalam agama. Ketika menyatakan Allah itu gini, Allah itu gitu, caranya seperti ini, caranya seperti itu. Ketika dia menggambarkan sifat-sifat Allah, dan ini tidak diperkenankan di dalam agama. Ya. Termasuk juga masalah tamtsil. Tamtsil yaitu menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Dengan makhluk-makhluknya. Nah, sesuatu yang bisa menafikan kesempurnaan tauhid. Bahkan bisa menafikan tauhid. Karena sebenarnya berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, ini berkaitan erat dengan rububiyah Allah. Karena nama dan sifat-sifatnya berkaitan erat dan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelanggaran yang terjadi di dalamnya bisa mengakibatkan kepada kerusakan yang terjadi pada kerububiyahannya. Ya. Baik, dan tamtsil ini sebuah penyimpangan yang tidak bisa dibenarkan. Secara akal tamtsil tidak bisa diterima. Ada sebagian orang yang mungkin beralasan dengan akalnya, yang pada akhirnya berani menyamakan antara sifat Allah Ta'ala dengan makhluknya. Seperti ketika dikatakan Allah Ta'ala maha melihat, maha mendengar. Dia samakan dengan makhluknya, maka ini tidak benar secara akal. Ada beberapa alasan yang menunjukkan hal tersebut, diantaranya tidak mungkin antara persamaan Allah, tidak mungkin ada persamaan antara Allah dengan makhluknya dalam segala sisi. Ya. Bahkan antar sesama makhluk pun tidak ada kesamaan. Bagaimana antara Allah Ta'ala dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan yang sangat jauh antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, contoh sifat as-sam'u, pendengaran Allah maha sempurna, sedangkan makhluk sangat terbatas. Ini secara sifatnya sangat berbeda, meskipun penyebutannya sama. Ya. Kemudian juga di antara yang membantah pemikiran tamtsil ini, kita yakini bahwa zat Allah berbeda dengan makhluk, maka sama halnya sifat-sifatnya pun berbeda, karena sifat selalu menyertai zat. 6. Nah, ini para hadirin dan pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala.
Jadi itulah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang mana ini merupakan bentuk berkata-kata tentang Allah Ta'ala tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar. Ya. Dan ini adalah sebuah penyimpangan yang wajib kita tinggalkan dan kita berusaha untuk menjalani yang lurus. Jangan sampai sebagaimana beberapa kelompok yang memiliki penyimpangan terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Seperti diantaranya Jahmiyah, ya, kelompok Jahmiyah, penganut faham Jahm bin Sufyan, di mana mereka mengingkari dan menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan mereka menganut pemahaman Jabariyah, menganggap bahwa manusia makhluk yang terpaksa dan tidak memiliki pilihan serta kemampuan untuk mengerjakan kebaikan dan keburukan. Sehingga apapun yang ia lakukan itu ia menganggap bahwa ini adalah Allah Ta'ala yang menetapkannya. Baik. Kemudian juga termasuk Mu'tazilah. Mu'tazilah juga memiliki penyimpangan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, dalam masalah takdir dia adalah Qadariyah. Mereka yang menolak takdir Allah Ta'ala. Nah, ini juga sebuah penyimpangan. Kemudian juga Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah ini dia kadang menolak, dia sebagian ia tolak, sebagian ditetapkan. Ia menolak sifat-sifat dan nama-nama dan sifat-sifat Allah, namun meyakini sebagiannya. Mereka tetapkan berdasarkan apa yang mereka fahami dari dalil-dalil yang ada. Oh, ini tidak boleh, ini ditetapkan, ini dinafikan. Tentunya ini semua ya karena dipandang tidak masuk akal. Ketika mereka menolak sifat Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Bagaimana Allah Ta'ala turun? Apakah sama dengan makhluknya? Nah, terjadinya hal ini disebabkan karena mereka berusaha untuk menyamakan tamtsil. Kemudian mereka ketika mereka mendapati bahwa dengan tamtsil ini ada kerusakan, yaitu menyamakan Allah Ta'ala dan hambanya, maka kemudian mereka nafikan. Jadi bisa dikatakan orang yang menafikan itu sebenarnya orang yang menyerupakan. Karena tidaklah mereka menafikan kecuali sebelumnya mereka serupakan. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi semua adalah penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan ini termasuk bentuk seseorang yang berkata-kata tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu agama. Dan ini adalah dosa besar. Ya, ini adalah dosa besar. Baik. Kita lanjutkan. Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam sejumlah karyanya berhujjah dengan ayat di atas dalam membantah sekte Mu'attilah. Kami telah menyebutkan pula lafaz ucapan beliau selain pada pembahasan ini. Sesungguhnya berkata tentang Allah tanpa ilmu dan syirik merupakan dua perkara yang saling beriringan. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan syirik, ini dua perkara yang saling beriringan. Mengingat kebid'ahan yang menyesatkan merupakan kekeliruan dalam memahami sifat-sifat Allah. Lihat, salah memahami sifat Allah berakibat kepada kebid'ahan, serta mendustakan apa yang Allah kabarkan tentang dirinya dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang disebabkan oleh pembangkangan dan kebodohan. Maka kebid'ahan ini termasuk dosa besar, meskipun tidak sampai kepada derajat kekufuran. Sekaligus dosa besar yang paling dicintai oleh iblis. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh iblis, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'siyah. Ya, al-bid'ah la yutabu minha. Ya, al-ma'siyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Kata ulama salaf, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan kemaksiatan. Kenapa? Kemaksiatan dapat bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Bertobat dari dosa karena dia tahu dengan keadaan sadar
bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan kemaksiatan dan dosa. Berbeda dengan kebid'ahan, pelaku kebid'ahan tidak bisa membedakan mana lagi yang benar, mana yang tidak, dan dia menganggap bahwa apa yang dilakukan benar karena syubhat. Ya, maka dikatakan dia tidak bisa bertaubat darinya. Ya. Yang para hadirin dan pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, fitnah yang terjadi ketika berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama tanpa ilmu. Kenapa dikatakan sebagai dosa besar, sangat besar? Karena ketika itu terjadi, ini bisa berdampak kepada dosa-dosa yang lainnya. Bisa berdampak kepada dosa-dosa yang lainnya. Ya. Dosa yang menyebabkan seseorang tidak lagi mengetahui apa yang ia lakukan ini benar atau salah. Bahkan dia mengira bahwa apa yang dilakukan selama ini benar adanya. Ya. Yaitu ketika seorang berbicara tentang Allah, tentang agama, tentang syariat Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Bahkan dengan beraninya mereka menyandarkan ini semua kepada Allah, menyandarkan ini semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan dalil-dalil yang palsu, dengan dalil-dalil yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, telah diketahui bahwa mudarat dari pelaku dosa hanyalah mengenai dirinya sendiri. Berbeda dengan ahli kebid'ahan, mudaratnya menimpa halayak ramai. Jadi, kalau orang yang bermaksiat, ya dosa. Dosanya hanya kembali ke dirinya sendiri. Dan bagi orang yang melihatnya, mereka pun tidak ada keinginan untuk mengikutinya. Kenapa? Mereka pun tahu bahwa yang dilakukan oleh orang lain itu adalah perbuatan dosa. Nggak ada yang mengikutinya, gitu. Karena diri dengan ilmu. Namun berbeda halnya dengan kebid'ahan, ya. Lebih buruk dampaknya. Dan bukan hanya sekedar untuk dirinya, bahkan halayak ramai pun bisa ikut-ikutan karenanya, karena sama-sama mengira bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang baik. Ini juga termasuk salah satu dampak berbicara tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Ya. Dengan mudahnya di balik ini ada keutamaan, di balik amalan ini ada ganjaran kebaikan, ya. Allah Ta'ala menjamin surga, Allah Ta'ala menjamin terbebas dari siksa. Itu kan berbicara semua tentang Allah, tentang keputusan Allah, tentang hukum-hukum Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya yang bisa merusak manusia. Ahli kebid'ahan duduk mengintai manusia di atas jalan Allah yang lurus dan menghalangi mereka dari jalan tersebut. Sedangkan pelaku dosa tidak demikian kondisinya. Ahlu bid'ah merusak sifat-sifat Allah sekaligus kesempurnaannya. Sedangkan pelaku dosa tidak demikian. Ahlu bid'ah menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pelaku manusia tidak seperti itu. Ahlu bid'ah memutuskan jalan akhirat atas manusia. Sementara pelaku maksiat hanya melambatkan jalan disebabkan dosa-dosanya. Ahli maksiat, ya, dengan kemaksiatannya jalannya akan terhambat. Kenapa? Karena banyak duri. Banyak duri di dalam dirinya. Banyak nuktah-nuktah hitam dalam dirinya. Yang dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menghapusnya, untuk menghilangkannya. Itu. Tetapi berbeda dengan kebid'ahan. Yang mana berawal dari apa? Berbicara tentang Allah, menyandarkan sesuatu kepada Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Yang akhirnya muncul kebid'ahan yang terjadi. Ya, perbuatan-perbuatan yang dipandang ibadah, namun tidak ada landasan dalam agama Allah. Berbahaya. Berbahaya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsid akthar mimma yusli. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa dilandasi dengan ilmu, maka akan banyak mendatangkan kerusakan dibandingkan kebaikan. Dan kerusakan maksud adalah kerusakan dalam masalah agama. Kerusakan dalam masalah agama, berbicara tentang Allah Ta'ala tanpa dilandasi dengan ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu ini akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Oleh karenanya, meski kita sudah merasa lama belajar agama, lama duduk bersama kitab-kitab para ulama, membacanya, bahkan mungkin ada sebagian yang sudah menyelesaikan kitab-kitab yang dibedah bersama ustadz-ustadznya, jangan merasa berani untuk berbicara tentang agama tanpa ilmu. Ya. Apa yang sudah kita lakukan, belajar selama ini, bukan berarti kita
tidak pantas untuk mengatakan saya tidak tahu. Tidak, katakan tidak tahu ketika memang kita tidak mengetahuinya. Atau mungkin kita meragukannya karena khawatir jika yang kita ucapkan bertentangan dengan agama. Maka katakanlah saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan tanya kepada ahli ilmu. Atau mungkin mohon maaf saya cari dulu jawabannya. Saya akan tanyakan kepada yang lebih berilmu. Nah seperti itu. Karena ketika kita berbicara tentang agama tanpa ilmu, ya contoh misalkan berani mengatakan, apa hukumnya ini? Oh itu nggak wajib. Misalkan. Apa hukumnya berpakaian seperti ini? Oh itu nggak wajib. Berani dia spontanitas mengatakan demikian karena kebetulan dia tidak menjalankan. Saya pernah dengar ujar ini, kata itu nggak apa-apa. Itu boleh-boleh saja. Oh itu tidak wajib. Itu wajib. Dan hal-hal yang berkaitan dengan agama tanpa ia ketahui landasannya atau mungkin karena hanya sekedar dia mendengarkan selentingan orang yang mengatakannya, pernah dia baca sekilas atau dia pernah lihat dalam artikel-artikel tertentu sekilas tanpa dia tahu dasar sebenarnya, maka ini berbahaya. Khawatir kita masuk kepada berbicara tentang Allah Ta'ala, tentang agamanya, tentang syariat-syariatnya tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar. Dan ini sekali lagi dosa yang sangat besar. Ya, ini ada dosa yang sangat besar. Ini bisa melahirkan kepada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan sampai kepada kelasnya kesyirikan, kekufuran. Dan itu semua berawal dari berbicara tentang Allah tanpa berdusta dengan nama Allah. Allah mencariatkan, Allah menetapkan demikian, padahal sama sekali tidak ada ketetapan demikian. Sama halnya dengan orang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi telah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, atau dalam riwayat lain dengan sifat yang umum, barang siapa yang berdusta atas namaku falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menempati tempat di dalam neraka jahanam wal iyadzu billah. Ya. Ini harus kita senantiasa jaga. Hati-hati berbicara tentang Allah, hati-hati berbicara tentang agama Allah. Hati-hati berbicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya kita tidak mengetahuinya, tidak memiliki landasan ilmu tentangnya, maka katakanlah Allahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan berikutnya jika ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bisa dengar kami? Tadi ayat Al-A'raf itu ayat berapa Ustaz? Iya. Al-A'raf yang berbicara tanpa ilmu itu Ustaz, yang surat Al-A'raf ayat 33 Bu. 33. 33. Apakah itu maksud ayat Suaranya putus-putus Ibu. Mohon maaf suaranya putus-putus. Ilmu itu apa ayat itu maksud itu mungkin kali ya. 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 Ustaz bisa dengar kami? Oh ya, ya. Silakan. Ya. Begini Ustaz, tadi ayat Al-Baqarah Al-A'raf 33. Apakah ayat tersebut bisa bermakna, saya pernah mendengar kajian gitu ya, bahwa itu maksudnya melebihi dosa syirik kalau kita berkata tanpa ilmu, atau itu sebenarnya menyamakan atau ya di bawahnya syirik ya Ustaz, yang ayat tersebut Ustaz? Baik. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Jika kita kembali kepada apa yang dijelaskan dan terangkan dalam kitab ini, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala,
berkata, berbicara tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu bisa lebih besar daripada kesyirikan. Karena, mengapa demikian? Karena dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini bisa mengakibatkan, bisa menjadi penyebab munculnya dosa-dosa yang lainnya, bahkan itu sampai kepada kesyirikan. Dia mengatakan A, B, C, ini boleh, ini tidak boleh. Ya, tanpa ilmu agama, tanpa dilandasi dengan hal yang benar. Contoh, dia mengatakan, ini perbuatan boleh kok, ini nggak masuk kesyirikan. Ini termasuk tawasul yang benar. Dia kan berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, tentang syariat Allah Ta'ala tanpa ilmu yang benar. Yang pada akhirnya orang yang mengikutinya masuk pada kesyirikan. Dia melakukannya masuk ke dalam kesyirikan. Orang yang mengikutinya masuk ke dalam kesyirikan. Mengatasnamakan tawasul misalkan, mengambil perantara, tapi tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar, akhirnya masuk ke dalam kesyirikan. Jadi kenapa dia bisa menjadi besar, bahkan lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah Ta'ala tadi? Karena dia bisa menjadi penyebab munculnya dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Contohnya apa itu Ustaz? Bisa dicontohkan? Contohnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika seorang ini berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, tanpa dilandasi dengan ilmu, mengatakan bahwa ini syariat Allah, ini aturan Allah, ini bagian daripada tauhid, ini bagian daripada akidah, seperti itu. Tapi yang ia katakan itu sama sekali tidak tertuang dan tidak termasuk di dalam syariat Allah. Dia hanya mengatasnamakan bahwa ini dari Allah, ini adalah aturan Allah. Ini kan ilmu yang ia sampaikan tentang Allah Ta'ala ini tanpa dasar ilmu ini kan bisa menyebabkan kepada kerusakan. Bisa mengakibatkan kepada kerusakan. Kerusakan dalam masalah agama. Akhirnya orang mengikutinya, orang menjadikan itu sebagai landasan agama, akhirnya terjadi kerusakan yang sama. Nah, kerusakan itu bermacam-macam. Bisa dari kesyirikan, bisa jadi kekufuran. Ya. Contoh, ketika ada pemahaman semua agama itu sama, liberal, semua agama itu sama, itu kan berawal dari adanya orang yang berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar. Ya. Semua agama itu benar, yang penting tujuannya sama. Semua jalan bisa diambil, yang penting kita memiliki niat yang sama. Nah, itu dampak-dampak ketika seseorang berbicara tentang Allah Ta'ala tanpa dilandasi, tentang Allah, tentang agama Allah, tentang syariat Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i, ilmu yang benar sebagaimana difahami oleh para salaful ummah. Nah, itu yang dimaksud Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Tanya lagi Ustadz? Ya, silakan ya. Ini ada pertanyaan juga dari yang lain, Ana sampaikan saja. Ya. Misal nih Ustadz, ada suatu halakoh di mana halakoh tersebut berjalaninnya, misalnya dia membagi artikel, membacakan sebuah artikel, ya artikel tersebut ini loh hadisnya, ini loh apa berdasar Quran ayat ini, tapi dia hanya membaca dan men-share gitu tanpa mendengarkan dari seorang ustadz gitu lewat online atau mendatangkan ustadz. Apakah itu bisa, walaupun dia cuma membaca, menyampaikan ke teman-teman berkumpul begitu Ustadz ya, itu bagaimana Ustadz? Apakah misalnya ada pertanyaan, kan mungkin dia juga ilmunya nggak sampai sedalam ustadz jadi bahaya, atau nggak apa-apa aja seperti itu Ustadz? Baik, bismillah. Yang ulun tangkap adalah misalkan ada sebuah perkumpulan majelis antar ibu-ibu misalnya, karena keterbatasan ustadz dan mereka tetap ingin mendapatkan manfaat, cara yang dilakukan adalah mungkin salah satu perwakilan dari kelompok tersebut membacakan artikel ustadz, tulisan Islam berkaitan dengan Islam, manfaat-manfaat tertentu, faidah-faidah tertentu, kemudian dibaca dan didengarkan oleh yang lainnya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah itu sama halnya berbicara sesuatu tanpa ilmu? Nah, oleh karena itu, kalau kita rincikan, ini disesuaikan dengan apa yang akan dibacakan dan apa yang akan disampaikan.
Jika itu berkaitan dengan masalah-masalah pelik dalam agama, fikih, ya, khilaf, atau permasalahan-permasalahan yang berat, hukum misalnya, maka lebih baik tidaklah dilakukan kecuali oleh orang yang berilmu. Tidaklah dilakukan kecuali oleh orang yang berilmu. Nah, adapun yang ketika dibaca adalah yang sifatnya adalah keutamaan-keutamaan, misalnya keutamaan bersedekah, kemudian menyebutkan beberapa keutamaan-keutamaan yang jelas, yang sifatnya untuk memotivasi, yang sifatnya untuk memberikan dorongan agar kita semakin semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka silahkan dilakukan. Tapi ketika muncul pertanyaan, ya kita sepakat bahwa ketika ada pertanyaan, tidaklah seorang pun di antara kita yang berhak untuk menjawabnya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki landasan ilmu. Kita hanya berbagi, saling menyampaikan, tujuannya untuk menasihati diri kita bersama. Ya. Nah, kadang mungkin ada sebagian kelompok perkumpulan yang ingin mengambil manfaat dari perkumpulannya, dari majelisnya dengan cara mendengarkan, memperdengarkan ya tulisan-tulisan ustadz. Maka itu bisa dilakukan ya ketika tadi dilihat dari apa yang ingin dibacakan. Ketika yang dibacakan adalah yang jauh dari permasalahan-permasalahan pelik dalam agama, yang dikhawatirkan ketika membacanya saja itu bisa keliru, salah difahami, maka tidaklah lebih baik untuk tidak dilakukan. Akan tetapi tadi sekali lagi, ketika itu hal-hal yang sederhana, yang sifatnya mendukung atau memotivasi seseorang agar lebih giat dalam belajar agama, lebih giat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ya ada keutamaan-keutamaan lah. Insya Allah itu tidaklah mengapa, ya. Insya Allah itu tidak mengapa. Dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan, ya lebih baik ditanyakan kepada yang lebih berilmu di antara para ahli ilmu agama. Wallahu ta'ala bishawab. Ada pertanyaan lagi Ustadz di sini. Siap, silakan. Apakah Maulid Nabi itu termasuk bid'ah yang mana? Bid'ah yang mana? Gitu, Ibu? Ya. Bid'ah yang mana gitu pertanyaannya? Baik, mungkin Iya, maksudnya itu Maulid Nabi itu termasuk bid'ah yang mana dalam pembicaraan hari ini, Ustaz? Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mungkin kalau berbicara tentang masalah Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan berbicara agak panjang. Tentunya kita akui dan kita sadari bahwa adanya perayaan Maulidin Nabi itu semua berasal dari keinginan untuk menunjukkan kecintaan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita pungkiri hal tersebut. Semua berasal dari perwujudan cinta. Semua berasal dari bentuk perwujudan cinta kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal pertanyaannya, apakah mewujudkan cinta tersebut dengan cara yang sebagaimana yang kita ketahui ini dibenarkan ataukah tidak? Karena ketika kita berbicara tentang menunjukkan cinta, menunjukkan cinta kepada seseorang, itu kembali kepada bagaimana cara kita mewujudkannya. Apakah disesuaikan dengan keinginan kita atau disesuaikan dengan orang yang kita cintai? Saya akan berbicara agak melebar berkaitan dengan hal ini. Sebagai contoh, kepada pasangan hidup kita, kita ingin membahagiakannya, kita ingin memberikan kejutan kepadanya. Apakah kita memberikan kejutan atau ketika kita ingin membahagiakannya dengan memberikan sesuatu yang tidak ia sukai atau yang dia sukai? Maka jawabannya tentu kita akan memberikan sesuatu yang dia sukai. Apa yang dia sukai, misalkan istri diberikan pakaian dengan warna yang ia sukai dan kita tahu akan hal itu. Maka hal ini akan mendatangkan kebahagiaan. Ketika seorang suami ingin memberikan hadiah sepeda motor
Sepeda motor tentunya sepeda motor yang sesuai dengannya, yang ia sukai. Bukan sepeda motor yang buat balap-balapan itu, motor laki, trail misalkan. Nggak sesuai, akhirnya dia menolak. Ini untuk apa? Nggak bisa saya pakai. Nah, dari cara berpikir sederhana seperti ini, kita bisa pahami bahwa ketika kita ingin menunjukkan cinta kepada orang yang kita cintai, itu disesuaikan dengan keinginan kita, nafsu kita, atau sesuai dengan apa yang diinginkan olehnya. Maka tentunya jawabannya adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai. Nah, kita samakan dan kita kiaskan kepada bagaimana kita menunjukkan cinta, bagaimana perwujudan cinta kita kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Selain kita mengungkapkannya dengan ucapan-ucapan kita, saya cinta, saya cinta, saya cinta, kita juga berusaha untuk menunjukkannya. Nah, disinilah manusia berbeda-beda caranya. Ada yang saat ini lakukan adalah bagaimana menunjukkan perwujudan cintanya dengan merayakan perayaan sebagaimana ditanyakan tadi. Ketika ditanya apa landasannya, landasannya adalah tidak lain adalah cinta. Di dalamnya kan membaca sejarah, di dalamnya kan membaca cerita tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW yang tujuannya semakin tumbuh besar kecintaan kita kepada Nabi SAW. Itulah yang dikatakan. Ya. Cara menunjukkan cinta itu akhirnya orang-orang memiliki caranya masing-masing. Tapi cara yang paling selamat bagaimana menunjukkan perwujudan cinta kita kepada Nabi SAW adalah dengan mengikuti apa yang Nabi SAW contohkan. Itu cara yang paling selamat. Melakukan cara-cara yang diridhai oleh Nabi SAW. Ya. Kita tahu dalam sebuah riwayat di mana Anas bin Malik mengatakan, "Ma kana syakhsun ahabbu ilaihim ru'yatan minan Nabi SAW." Tidak ada seseorang yang paling disenangi oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala ajmain, paling dicintai oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Akan tapi para sahabat Nabi lam yaqumu idz ra'auhu lima ya'lamun min karahiyatihi lidzalik. Tapi tak seorang pun di antara para sahabat, lihat bagaimana mereka bersikap dalam menunjukkan cintanya. Tak satu pun di antara para sahabat berdiri menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melihatnya. Karena mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka diperlakukan demikian. Sebegitu hati-hatinya mereka dalam menunjukkan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin menunjukkan cinta dengan sesuatu yang dibenci oleh Nabi, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mencukupkan menunjukkan cinta berdasarkan apa yang diridhai oleh agama, berdasarkan apa yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencukupkan dengan itu semua. Tidak berani, sepertinya ini bentuk menunjukkan cinta. Tidak berani. Cukup dengan apa yang Nabi SAW contohkan, cukup dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ridhai. Ya. Nabi pernah berpesan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuji-mujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka katakanlah hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan demikian karena Nabi khawatir karena kecintaan yang sangat besar yang dimiliki oleh para sahabat yang pada akhirnya mereka cara menunjukkan cintanya berlebihan. Maka Nabi SAW tahan dan cegah itu semua dengan sabda tadi. Begitu pula dalam sebuah riwayat yang mengisahkan ketika Nabi sedang berbincang dengan salah seorang sahabat. Sahabat ini memberikan respon dengan mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Atas kehendak Allah Ta'ala dan kehendakmu. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Apa kata Nabi SAW? Aja'altani lillahi adlan. Apakah engkau sedang menandingi atau menandingkan Allah Ta'ala, menjadikan Allah Ta'ala tandinganku? Atau apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Aja'altani lillahi adlan. Apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Hanya dengan perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi disejajarkan dengan kata dan. Nabi tidak suka dikatai demikian. Seakan-akan
yang mengatakannya ingin mensejajarkan dan ingin menyandingkan antara Allah Ta'ala dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan demikian. Qul masya Allah wahdah. Katakanlah hanya kehendak Allah Ta'ala saja. Atau paling tidak dalam riwayat lain disebutkan masya Allah thumma sya'a fulan. Atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Ada kata thumma atau kata kemudian yang menunjukkan adanya perbedaan antara kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Di mana kehendak fulan ini hanya bisa terwujud dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebegitu rincinya Nabi SAW menyebutkan. Ya. Nah, sehingga dari sini semua kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam menunjukkan cinta tidak bisa dengan keinginan kita, dengan semaunya kita. Tetapi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, sesuai dengan apa yang diridai, sesuai dengan apa yang dipesankan, sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali kepada evaluasi diri, introspeksi diri. Ya. Jadi tidak perlu tadi dijawab ini masuk ke dalam yang mana Ustaz? Enggak perlu. Ketika kita sudah tahu bahwa ini tidak dibenarkan, ya, atau tidak ditemukan cara yang seperti ini sebelumnya, maka lebih baik kita mengambil jalan kehati-hatian. Dan kita tidak pungkiri sama sekali bahwa sebab atau asal muasal perbuatan ini didasari dengan rasa cinta yang amat sangat besar. Tapi kita mengambil jalan kehati-hatian karena tidak ingin melakukan sesuatu meskipun didasari dengan cara kita menunjukkan cinta. Ya, meskipun kita tidak pungkiri bahwa ketika kita melakukannya itu semua dilandasi dengan cinta, tapi yang kita khawatirkan adalah cara kita menunjukkannya dengan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Kita lakukan dan kita contoh bagaimana para sahabat Nabi dalam melakukannya. Kita contoh bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala ajmain dalam melakukannya. Bagaimana kehati-hatian mereka dalam menunjukkan cinta. Bagaimana ketaatan mereka dalam mengikuti perintah Nabi SAW untuk menunjukkan cintanya. Nah inilah, ya. Jadi jawaban saya seperti itu ketika ditanya tentang masalah ini. Jadi tidak perlu kita tahu ini bagian mana tidak perlu. Jadi kita cukup mengetahui bahwa cara menunjukkan cinta sebenarnya adalah dengan mengungkapkan, dan yang kedua adalah dengan menunjukkan cinta dengan cara yang benar. Menunjukkan cinta kepada Nabi SAW dengan cara yang benar. Bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang sangat kita cintai dan yang patut kita teladani. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini ada satu lagi pertanyaan Ustaz, ya, terakhir dari chat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana misal kita berusaha mengajarkan kepada anak-anak, misal tafsir, tetapi tetap sesuai dengan isi tafsir Al-Quran tersebut, sedangkan kita juga masih belajar. Bolehkah seperti itu? Jazakillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu rasulillah. Tentunya ketika kita ingin mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita, semua harus dilandasi dengan ilmu. Misalkan ketika kita ingin mengajarkan tafsir Al-Quran, sebelum kita menyampaikannya, sebelum kita mengajarkannya kepada anak-anak kita, baca dulu. Fahami terlebih dahulu. Kemudian ketika ada hal yang tidak kita fahami, tanyakan kepada ustadz kita. Jadi seperti itu caranya. Jadi bukan berarti saya tidak sama sekali boleh mengajarkan tafsir kepada anak saya. Kenapa? Karena saya bukan lulusan pesantren, karena saya bukan lulusan kuliah agama. Tidak. Meskipun kita tidak memiliki jalur pendidikan pesantren, kuliah agama, namun kita masih bisa mengajarkan agama kepada anak-anak kita, seperti membacakan kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ulama, silahkan, tapi dengan ilmu. Berarti kita fahami, ya, terlebih dahulu sedetail-detailnya berdasarkan apa yang kita sampaikan. Misalkan ketika ada pertanyaan anak, lantas misalkan ada pertanyaan anak nantinya, terus ini bagaimana, dan kita tidak mengetahuinya, jawab dengan benar, jawab dengan jujur, bahwa ibu, bunda, umi belum paham, belum tahu jawabannya, nanti umi tanyakan terlebih dahulu kepada ustadz. Nah seperti itu. Tapi kita masih bisa memberikan pemahaman dasar, ya, asalkan tadi kita juga sudah mempelajarinya, sudah mengetahuinya.
yang dasar-dasar ya. Tapi kalau sudah masuk dalam masalah yang pelik, jangan berani-berani. Ya, jangan berani-berani mengajarkan hal-hal yang pelik dalam masalah agama sementara kita tidak mengetahuinya. Maka kita berta'awun dengan para ulama, kita berta'awun dengan para ustadz, kita berta'awun dengan pendidikan-pendidikan Islam, pesantren, sekolah Islam, kita berta'awun, saling tolong-menolong. Ya, datang kepada guru-guru, ustadz, mohon maaf saya tidak memiliki dasar ilmu yang banyak. Oleh karena itu saya titipkan putra-putri saya agar bisa dididik dengan baik di sini. Ya, jadi berta'awun sifatnya. Karena kita khawatir kita mengajarkan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya, akhirnya kita malah mengajarkan kepada sesuatu yang salah gitu. Jadi kalau jawabannya boleh apa tidak? Boleh saja. Boleh saja selama apa? Selama ya kita sudah mengilmuinya. Kita sudah memahaminya dengan baik dan benar tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, sepertinya tadi ada pertanyaan terakhir dan dengan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita bisa meniti jalan yang lurus hingga ajal tiba dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan ini semua menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.